Halo guys, kembali lagi dengan kita di channel yang paling membahagiakan, di mana tempat anak-anak muda mencari cinta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cinta-cinta yang terlarang. Ya. Jadi cinta-cinta yang terlarang ini banyak lah sudut pandangnya, tapi yang jelas pasti keluar dari fitrah atau bawaan manusia itu sendiri ya guys ya. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini kita konsultasi nih sama mas-mas ini ya terkait tentang cita-cita yang terlarang ini apakah sebenarnya benar terlarang atau mungkin paradigma aja kita yang keliru gitu loh. Nah, kita mulai dari cinta dengan barang. Nah, kita menemukan di sosial media ada banyak sekali ditemukan orang-orang yang mencintai barang-barang tertentu, entah itu barang antik atau barang yang bermanfaat sekali terhadap hidupnya, dengan apa ya, treatment-treatment yang inilah berlebihan atau bahkan sampai ada yang menikah. Jadi mereka sampai menikahi rice cooker atau sebagainya gitu. Nah, dalam sudut pandang relationship nih, Mas. Ini kira-kira situasi itu disebabkan apa atau mungkin itu apakah positif atau enggak gitu. Menurut menurut Mas sendiri. Pertama gini ya, kalau namanya konsep relationship itu harus manusia sama manusia. Ini bukan sesama jenis tapi lawan jenis. Nah, cewek sama cowok. Jadi kalau sama barang itu menurut aku sih bukan bukan relationship, maksudnya masalah cinta ya. Mungkin kayak sekedar kebutuhan atau kecanduan sih lebih tepatnya. Kalau nikah sama rice cooker itu mungkin ya bisa diperiksakan ke dokter terdekat gitu. Mungkin ada gangguan mental tertentu atau apa gitu. Biasanya seperti itu. Kayak misalkan ada teman saya namanya Rabies itu kan kecanduan ini ya, kecanduan rokok itu kan sebenarnya, tapi kan kalau itu diperiksakan kan bukan dia cinta banget sama rokoknya, tapi kan dia lebih ke kecanduan aja. Tapi kalau sama rice cooker tuh mau apa gitu, mau dimasukin kemana pun lucu kan. Kalau sama boneka-boneka tuh malah masuk akal. Maksudnya masuk akal tuh, oh ada yang dimasukin ke situ. Tapi kalau rice cooker dimasukin kemana? Itu menurut saya lebih ke kecanduan. Kalau mungkin secara medis bisa dibilang itu mungkin gangguan mental. Kadang ya itu tadi karena ada juga itu karena memang ada yang barang-barang tertentu yang dia sebenarnya nggak cinta sih sebenarnya, tapi itu alternatif yang paling efisien menurut dia. Jadi ada di daerah tertentu mereka lebih kecenderungannya lebih memilih untuk memakai boneka itu, Mas. Kenapa? Karena kalau boneka itu nggak ribet, mereka nggak perlu dikasih makan, mereka nggak banyak tuntutan, dan mereka ya pasrah gitu, nggak diapain apain aja mau gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya nah mindset-mindset orang seperti itu kira-kira bener nggak sih Mas gitu, mindset yang ya itu tadi dapat tanggung jawab lebih kan ngurus cewek katanya ribet gitu, memahami cewek kan ribet. Nah, kalau yang kayak gitu tuh sebenarnya tuh bukan, kalau itu tuh lebih mengarah kepada memuaskan hawa nafsu, bukan ke arah relationship. Kalau namanya relationship itu kan ya harus ada kayak apa namanya hubungan emosional gitu, tukar menukar emosi gitu. Nah, itu baru disebut relationship. Tapi kalau kita sama barang, mungkin besok mungkin ada robot, itu apa ya? Mungkin bakalan ada emosinya karena mungkin robotnya pinter kan, AI-nya udah canggih gitu. Jadi dia bisa memanipulasi emosi dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini yang boneka-boneka itu yang buat mainan-mainan itu bukan, menurut aku bukan bukan mengarah ke cinta tapi lebih ke apa ya, memuaskan nafsunya dia. Kan ada tuh yang kayak boneka-boneka mungkin yang apa namanya? Bentuknya macam Barbie, macam apa dan lain mungkin apalah. Di Facebook tuh aku banyak lihat juga yang kayak ada bocah-bocah terus pelukan sama guling, gambar anime dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari aku pribadi, kalau dia di dunia nyata dapat cewek impiannya dia, mungkin dia nggak bakal kayak gitu. Biasanya sih itu kayak bentuk pelarian aja. Kayak misalkan ada orang yang mungkin di dunia nyata nih, di dunia nyata dia tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa mewujudkan kenyataannya dia. Akhirnya dia main game online, kayak bentuk pelampiasan aja, katarsis lah.
Jadi memang apa yang disebutkan Masnya itu ada korelasinya sama pertanyaan selanjutnya ya guys ya, yaitu cinta dengan ini karakter. Jadi banyak nih kalau sekarang itu yaitu tuh Mas, ditemukan banyak orang cinta sama mungkin ya itu tadi kalau waifu ya, Hmm. atau mungkin ada yang cinta sama karakter kayak artis Korea misalnya Mas misalnya. Nah jadi kan seseorang itu yang mungkin atau tidak mungkin ya mereka dapatkan lah entah karena nyaran entah karena memang 3D atau 2D kan. Nah, tapi kenyataannya rasa cinta mereka itu jauh lebih besar padahal dia sudah punya pasangan. Ya, bahkan ya itu tadi. Bahkan ada anekdot yang terkenal sekali ketika kita berpacaran dengan orang yang suka Korea, sebenarnya kita yang jadi selingkuhannya gitu, Mas. Hmm. Jadi pacaran benerannya ya cowok Koreanya gitu. Mas gimana tuh menyikapi hal itu? Ya kalau dari aku pribadi gini, itu kan kayak kita tuh punya idealisme kan, terus idealisme kita itu diwujudkan sama mungkin waifu atau mungkin karakter dari apa namanya K-pop K-pop itu dan lain sebagainya. Saking nggak bisanya dia mewujudkan kenyataan itu, akhirnya dia di role model kan, dimanifestasikan pada hal-hal tersebut kan. Nah kalau menurut aku kita tuh kan hidup di sini ya. Harusnya kita tuh kalau mau hidup ya di sini saat ini, bukan menikmati apa ya idealisme atau hayalan-hayalan kita itu. Karena kalau kita semakin kita mencintai hayalan-hayalan kita, itu kan berarti kita nggak hidup sebenarnya. Kita malah cuma bayang-bayangin doang. Kasihan yang pasangan kita, yang mungkin ngerawat kita, yang mungkin istilahnya menemani kita. Justru itu menurut aku adalah hal yang tidak baik gitu. Menurut menurut aku sebagai orang yang apa ya, pecinta wibu, sebagai seorang komikus juga, sebagai orang yang suka gambar, sebagai orang yang suka Jepangan, suka waifu dan lain sebagainya, menurut aku itu adalah sebuah penyakit mental. Aku sendiri pun mengakui bahwa ketika dulu aku masih sering komik, masih sering ke manga fest dan lain sebagainya ya, kalau kecintaanku kepada waifu itu melebihi kecintaanku terhadap pasangan, itu udah menurut aku itu namanya udah penyakit. Lalu kalau misalnya Mas, kalau misalnya ini pertanyaan selanjutnya adalah cinta terlarang dengan yang berbeda usia, Mas. Jadi kayak mungkin kalau ada yang ya itu tadi dia memiliki kecenderungan mencintai orang yang lebih muda atau lebih tua gitu. Nah, mungkin nggak asing lah di apa namanya di sekitaran kita. Tapi kenyataannya itu ada ini. Menurut Mas itu apa? Gimana caranya untuk mengidentifikasi itu tuh penyimpangan atau itu hal yang kurang baik atau sebenarnya ya sah-sah saja karena cinta itu kan anugerah Tuhan yang tiba-tiba diberikan saja gitu. Ya kalau menurut aku itu tergantung ininya ya. Istilahnya tergantung gimana cara kita mengekspresikan cinta dan di mana tempatnya. Karena gini, moralitas itu kan sebenarnya ditetapkan sama orang-orang di daerah tertentu kan. Kalau kita di daerah ini normanya seperti ini, moralitasnya seperti ini. Tapi kalau di barat moralitasnya seperti ini, kasusnya seperti ini. Ya kalau cinta beda usia, menurut aku sih ya nggak masalah ya. Cuman pertanyaannya kalau di Indonesia ini kan yang boleh menikah itu kan berapa usianya? 17 tahun ke atas atau berapa tuh? Nah, sesuai aturan lah. Kalau kita udah sesuai aturan, itu ya aman-aman aja. Tapi kalau kita di bawah aturan, itu pasti kena masalah. Itu udah pasti. Mau gimana pun cara kita mengekspresikan, itu pasti akan kena masalah karena aturannya gitu. Di bawah usia sekian nggak boleh nikah, tapi kita ngelanggar pasti kena masalah. Ya tapi kalau misalnya sekedar pacaran nih Mas, misalnya pacaran kan misalnya kita berarti berhubungan atau menjalin relationship sama orang yang mungkin di bawah kita, yang dia muda atau sebaliknya yang lebih tua, tapi menunggu nanti menikahnya menunggu ketika sudah matang usianya. Saya kita apa namanya menikahi orang yang apa namanya pacaran sama orang yang masih SD misalnya, jadi kita tunggu dia karena zaman-zaman sekarang kan anak SD udah badannya udah besar. Maksudnya bukan kayak SD zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu SD-nya ya kayak orang masih ingusan sebagainya. Sekarang nih
kita nggak bisa bedain mana yang SD, SMP, SMA gitu. Ya. Nah, yang sisi di mana kita udah cinta, kita nggak tahu kan latar belakangnya gimana. Yang besar apanya ini? Maksudnya badannya gitu loh. Bagian mana tuh? Nggak, maksudnya bagian semuanya lah besar gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi apa ya, semacam apakah nanti value atau mungkin norma itu berubah karena dulu asing banget menikahi orang yang apa namanya berpacaran dengan orang yang lebih muda karena memang secara look dia kecil sekali. Tapi sekarang anak SD, SMP itu sudah sama kayak anak kuliahan. Mulai dari dandanannya, tubuhnya, terus pola pikirnya karena mungkin teknologi sudah berkembang, ilmu-ilmu sudah cepat. Bahkan SD sekarang udah banyak yang puber gitu loh. Maksudnya sudah datang bulan dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Kalau dari sudut pandang aku gini, kalau secara kita lihat dari inilah, kalau secara medis dia udah pubertas, otomatis kan ini ya, kalau dari aku tuh nggak cuman pubertas doang, dia tuh udah paham belum konsep cinta. Kalau dia udah pubertas tapi dia nggak paham tentang konsep cinta, jatuhnya tuh nanti bisa jadi nanti kau yang mengeksploitasi dia. Tapi kalau dia paham nih, aku udah pubertas dan aku paham cinta, berapapun usianya, menurut aku nggak masalah. Kalau secara medis, secara biologis, itu dia udah pubertas, terus dari secara akal, dia udah istilahnya tuh, dia paham mana yang baik, mana yang buruk, ya itu menurut aku nggak masalah. Itu bukan hal yang aneh. Karena banyak juga orang yang usianya tinggi tapi masih kekanak-kanakan kan, masih ya masih senggol sana, senggol sini gitu kan. Itu kan bahaya juga. Jadi kedewasaan nggak bisa diukur dari umur. Tapi kalau aku pribadi sih tetap syaratnya ya secara medis ya. Itu jelas karena secara medis tuh itu udah kita nggak bisa pungkiri lagi. Dan juga secara pikiran. Kalau medis dan pikiran oke ya nggak masalah. Terus kalau misalnya nih, seringkali juga kita temukan cinta beda agama. Meskipun untuk sebagian negara itu nggak menjadi problem lagi, tapi kan sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam, perbedaan paradigma tentang keagamaan ini akan menyulitkan dia ketika menuju ke pernikahan. Jadi kayak pola-pola ini berbeda, bagaimana nanti dia apa namanya memberikan edukasi kepada anaknya sebagainya, sehingga dalam sudut pandang beberapa orang cinta beda agama ini tetap menjadi problem gitu. Nah, tapi kalau dalam relationship nih mas, eh, cinta beda agama ini termasuk menjadi problem atau enggak sebenarnya? Kalau di Indonesia tuh jelas-jelas jadi problem. Tapi kalau esensinya sih sebenarnya nggak ngurusin itu. Kayak kita nih kan kayak ibaratnya gini, apa ya, kayak cinta ya cinta, cinta ya cinta, cinta ya cinta, udah itu aja sih kalau menurut aku ya. Cuman kan ya itu kembali lagi, mungkin ya orang-orang tuh ngurusin masalah normalitas, masalah formalitas, masalah moralitas gitu-gitulah. Jadi kalau ada orang yang cinta beda agama terus dia menikah ya itu kan sebenarnya bukan urusan dia. Meskipun apa ya, kalau dari sudut pandang relationship ya itu nggak jadi masalah karena orang yang nikah agamanya sama aja itu bisa banyak masalah, ya kan? Jadi nikah mau sama agama, beda agama itu pasti akan ada masalah. Cuman kan pertanyaannya adalah kalau nikah beda agama gimana? Ya nggak gimana-gimana. Cuman nanti kalau di Indonesia bakal ribut. Udah itu aja sih. Karena kan relationship ini kan kayak masalah hubungan sama orang. Kayak public relation. Cuman bedanya relationship lebih intim aja. Lebih ke personal aja. Lalu permasalahan selanjutnya itu mas cinta beda kata. Nah, itu mungkin apa namanya sering sekali menjadi problem ya. Karena kita mencintai orang yang lebih kaya atau sebaliknya kita mencintai orang yang lebih miskin, akhirnya ya itu tadi banyak hal-hal yang aneh di A tapi sebenarnya biasa di B. Nah, ini juga kecenderungannya menunjukkan problem-problem setelahnya. Nah, kira-kira
beda strata ini apakah sebenarnya sebagai problem atau ya harusnya kita mempelajari satu sama lain, jadi nggak jadi problem sama kayak cinta beda agama tadi. Kalau beda strata ini kan masalah bibit bebet bobot itu kan. Kalau menurut aku gini, kalau aku sebagai cowok gitu, misalkan cewekku kastanya lebih rendah, aku bisa ngajarin dia, itu udah pasti. Nah, tapi kalau kita sama cewek yang lebih kaya, aku pernah dapet juga dan keluarganya welcome. Nah, bagusnya di situ, keluarganya welcome. Jadi, kalau menurut aku cinta beda strata itu biasa aja, nggak ada pengaruhnya sama sekali kalau kita menemukan cewek yang tepat. Nah, tapi kan permasalahannya adalah itu kan kasusku. Kasus-kasus yang lain ini beda. Kasus-kasus yang lain tuh orang tuh kalau sama cewek yang lebih kaya nanti orang tuanya gini 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 kan. Tapi di pengalaman aku pribadi, orang tuanya orang tuanya welcome. Jadi kalau menurut aku ya kalau kalian memang cinta sama dia dan beda kasta nih, ya kita harus belajar. Tapi aku bisa jamin ketika cewek ini nggak bener-bener yakin sama kita, nggak bener-bener cinta sama kita, ya dia juga nggak akan mempertahankan kita. Karena cewek tuh selalu akan memilih cowok yang lebih tinggi, cowok yang lebih keren. Ini teori hypergamy lah, dimana seorang betina itu pasti akan memilih seseorang yang lebih kuat daripada dirinya, baik secara fisik, materi, terus ya mungkin status, prestasi, karya dan lain sebagainya. Jadi ya kalau mau ini ya belajar lah. Nah, kalau menurutmu gimana? Kalau menurut aku tentu problem ya, jadi karena kalau dalam konsep beberapa yang aku baca itu strata itu menentukan pola pikir, menentukan apa namanya banyak hal lah. Jadi kalau misalnya kita ibaratnya ya ada yang menurut kita yang nyaman, tapi ternyata pasangan kita nggak nyaman, itu akan jadi problem. Problemnya adalah kita akan menjadi tidak nyaman karena ngelihat pasangan kita nggak nyaman. Ya, itu kan karena kau nggak mau belajar aja. Nah, jadi itu kalau menurut aku. Jadi ya jadi lebih baik kupu itu berarti ya strata. Kalau kita dapat orang yang sama, berarti kita punya mindset yang sama, kita punya latar belakang yang sama, itu akan memudahkan kita untuk menjalin komunikasi. Nah, nah, tanpa harus belajar lebih dalam. Nah, jadi itu tadi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh kalau menurut aku. Terlebih lagi memang cinta beda strata ini agak sulit. Sulitnya itu yang kita tentang itu bukan hanya diri kita, tapi keluarga. Ya, meskipun ada sih keluarga yang welcome, tapi biasanya itu keluarga-keluarga inti aja gitu. Tapi keluarga yang sebelah yang tidak inti itu biasanya tidak suka gitu. Ya itu kan balik lagi kuat-kuatan mental. Kalau mentalmu kuat dan pede-pede aja, ya Nah, masalah kayak gitu sih masalah sepele. ya itulah pokoknya intinya kalau kalau menurut saya. Tapi memang kita nggak tahu ya jodoh kita siapa, ya bisa saja nanti ketemu yang lebih kaya. Tapi ya itu tadi karena kita kan udah menuju ke high value gitu mas, jadi kita udah dikurasi langsung, jadi ketemunya orang-orang yang berkualitas terus. Jadi hampir saya masih ketemu orang-orang yang tanpa cerita, maksudnya ketemu lah, masih ketemu. Tapi sekarang di titik sekarang di mana saya sudah berusaha untuk meningkatkan value saya, terus banyak membuat karya dan berusaha untuk memberikan pendidikan itu, nah akhirnya saya menemukan orang-orang yang kaya semua. Nah, kaya semua. Tapi di satu sisi kesadaran saya itu belum di titik itu, saya belum kaya. Nah, belum kaya itulah. Akhirnya ya memungkinkan saya akan bertemu dengan orang yang lebih kaya dari saya. Tapi yang jelas kalau bisa lebih dari yang rata ya saya kira lebih. Oke, mungkin itu ya yang banyak banyak yang perlu kita bahas lagi sebenarnya mas tentang hal-hal yang ya mungkin cinta terlarang lah mungkin dulu. Nah, kalau dari mas sendiri, nah dalam proses mencari cinta ini apakah ada situasi-situasi yang dimana mas akhirnya memutuskan oh lebih baik tidak diteruskan saja gitu. Nah, kira-kira situasi apa yang pernah mas rasain gitu?
Pertama karena dia ribet. Pertama ribet masalah agama sih. Itu aja. Nggak ada yang lain sih. Mungkin kalau yang kedua ini sih sama karena dia dukun kali ya. Nah, jadi ini yang menarik ya, Jess. Karena awalnya kita merasa cinta terlarang itu ya beda agama. Ternyata beda satu agama pun, tapi dengan pemahaman agama yang berbeda itu jadi problem ternyata ya. Ya, makanya kan aku bilang nikah itu kalau karena kan kita bilangnya nikah ya, bukan relationship ya. Kalau nikah itu semua tuh bisa jadi problem, bahkan satu agama pun bisa jadi problem. Bahkan satu agama mungkin beda mazhab, beda itulah istilahnya, beda pilihan-pilihan dalil yang jangan-jangan Mas ini mau menyatakan atau mengatakan bahwa nikah tuh nyari masalah, jadi nggak usah nikah aja tuh, atau kayak gitu nadanya, atau sebenarnya ya dalam hidup itu ya memang ada naik turunnya, ada problem, ada kebahagiaannya, ya itulah suka duka dari sebuah pernikahan ya. Yang ingin disampaikan sebenarnya dari kalimat menikah itu. Oh ya, sebenarnya aku mau bilang kalau pernikahan itu begini, tapi